Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Gasera mundur langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berangkat lagi eksplor. Kemarin malam kita off dikarenakan cuaca ekstrim banget ya teman-teman ya. Iya. Tidak memungkinkan kita melakukan perjalanan jauh, Apalagi gunung. ke lereng Gunung Slamet. Banyak pohon tumbang, banyak banjir. Akhirnya kita memutuskan untuk stay di rumah herbal. Tadi gerimis, tapi alhamdulillah kita sampai lokasi di sini tinggal Nremun. Nremun itu gerimis kecil-kecil, lembut yang tidak terlihat gitu ya. Iya betul. Jadi intinya alhamdulillah kita berhasil melakukan sebuah progres yang begitu besar ya, berkat kecerdasan dan bantuan dari Tuan Raja Dongobilo. Akhirnya kebusukan dari Wijalukumboro sudah terungkap. Terbongkar. Itulah yang namanya becik ketitik Olo olo ketoro. Itu kan filosofi orang Jawa zaman dulu ya. Mau diumpetin seperti apapun juga, yang namanya kebusukan lama-lama itu akan tercium baunya. Ya. Daripada nanti tercium, lebih baik kubur yang dalam-dalam. Jangan memulai. Jangan memulai. Itu ya teman-teman ya. Terus satu, yang kedua kita tinggal menunggu kelanjutan informasi mengenai membuat air harfiah. Apa ya mas? Ya. Menurut petunjuk kitab. Menurut petunjuk kitab dari Tuan Raja Dongobilo. Ya. Namun sampai detik ini Tuan Raja Dongobilo belum memberikan kode sinyal apapun. Jadi ya sementara ini kita ya jalan survei di lokasi inilah teman-teman ya. Di sisi lain Tuan Raja Dongobilo juga mempelajarinya ya mas ya. Ya sambil nunggu mempelajarinya ya. Mungkin cukup teman-teman. Yuk kita langsung berangkat. Si Hendro nggak berangkat ini. Ya, sen. Bismillahirrahmanirrahim. Gasera mundur langkah kencote. Jangan lupa jam 18.20. Anjir. Cahaya. Arah sini ya. Allah. Allah. Panas banget ya. Gue nak tanah gunung nih. Oke ya. Bahaya apa mas? Apa sih ya? Kucing apa? Bahaya apa mas? Oh, energi gede banget. Ya terang gini panas. Coba ini mas. Ibu. Alhamdulillah. Oke. Oh, mas. Apa sih? Oh, ya Allah. Allah. Siapa dia mas? Ada anak kaitan apa kalau gue mas? Pasti ada lagi. Assalamualaikum. Putusan. Dari lereng Gunung Slamet. Mohon maaf, Tuan. Apakah bisa diperjelas? Saya tidak memahami maksud dan tujuan apa yang diucapkan oleh Tuan. Masukkan aja mas lah. Dengan cara memasukkan ke raga menggunakan pikiran untuk berbicara. Oh ya, kami sudah terbiasa seperti itu. Jadi insya Allah raganya aman. Mas, siapa? Iya. Monggo Tuan, pilihlah paling nyaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan. Mohon maaf, mungkin saja kehadiran saya secara tiba-tiba mengejutkan dan mengagetkan kalian. Dan adanya pancaran cahaya yang tiba-tiba mendekat kepada kalian. Benar, Tuan. Lalu sebenarnya, apakah maksud dibalik benda ini, Tuan? Seperti ini manusia. Saya adalah seorang utusan yang diutusi oleh Syekh atas angin untuk datang menemui kalian dan mengantarkan sebuah amanah itu kepada kalian. Amanah ini, apakah benda ini, Tuan? Kemarilah. Di dalam benda ini terdapat sebuah mustika yang bernama Mustika Algani. Algani. Ya. Mustika ini Tuan Syekh atas angin sengaja mengamanahkan itu kepada kalian. Karena Syekh atas angin sangat percaya bahwasannya kalian mampu dan bisa untuk menyebarluaskannya. Lalu, apa manfaat dibalik pemberian ini, Tuan? Asal kalian ketahui, Mustika Algani, barang siapapun yang memiliki mustika itu, di dalam kehidupannya akan diberikan harta yang begitu megah, dilipat gandakan. Derajatnya akan dinaikkan setinggi langit, pangkatnya juga akan dinaikkan, dan juga mereka akan selalu dipandang orang dengan derajat yang tinggi. Jadi, saya harap di sini, karena Tuan Syekh atas angin sudah mengamanahkan dan mempercayai kalian semuanya untuk menyebarluaskan mustika itu, kalian harus bertanggung jawab dengan amanah itu. Insya Allah. Namun saya tegaskan sekali lagi, jangan kau sebarkan ke sembarang orang. Karena dari mustika Algani ini tidak boleh sembarang orang untuk memegangnya. Namun saya pastikan siapapun yang memegang mustika itu bukanlah orang yang sembarangan. Baiklah, Tuan. Terima kasih. Sampaikan salam saya terhadap beliau. Saya atas angin atau Maulana Maghribi. Benar sekali. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan sowan dan berziarah ke kediaman beliau. Insya Allah beliau selalu menanti dan menunggu kehadiran kalian. Apakah masih di wilayah Pancuran 7? Ya, silakan kau datang ke wilayah Pancuran 7 yang ada di wilayah Banyumas. Jika kau hadir di sana, pastinya beliau Tuan Syekh atas angin akan hadir menemuimu. Baik, Tuan Sultan, terima kasih atas amanahnya. Sampaikan amanahnya sudah saya terima. Dan salamkan saya terhadap beliau dan insya Allah saya akan bersowan ke kediaman beliau. Baiklah, silakan lanjutkan aktivitas ataupun perjalanan kalian. Mohon maaf sekali lagi, sudah mengejutkan dan mengagetkan kalian. Ya, tidak apa-apa, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tahu nggak, Kun? Siapa sangin siapa? Tahu. Siapa? Itu Maulana Maghribi. Oh iya, di mana? Waduh. Belerang.
pancuran panas ya. Yang mau lama kedipikain. Pengen lihat mustika bentuknya apa sih? Mustika algani namanya. Oh, loh. Gani. Gani rungkang. Algani. Wah, ini dapetnya putih-putih mas. Ini mirip itu ya. Apa namanya? Apa sih? Bedanya ini kecil. Anu apa? Wijaya Kusuma ya. Gepeng. Ini di kamera putih banget Ya bener ya kameranya. Apa sih? Aneh ya. Kayak telur cicak. Kayak telur cicak ya mas. Jangan kena senter mas. Nah. Kayak telur cicak kan mas. Oh, iya. Kusuma kecil. Ini harusnya buat anting-anting. Cincin. Dia masukin lagi kan? Itu masih ada mas. Masih. Bagus tempatnya kayak apa sih Gun? Kayak susu manuk. Entung. Hah? Entung. Itu apa sih? Kepompong. Oh kepompong. Kayak susu manuk kok Gun. Kayak kuningan itu ya. Entung. Oh saya ingat itu Gun. Mustika merah delima ya. Oh ya, yang di Apa yang delima merah? delima merah yang di kepompong itu. Masih kuning aja Gun. Kuning. Terus di nomor tepuk titik mas ya kan. Copo, udah copo mas. Copo. Copo manik gitu. Masih kuning. Baik teman-teman, kita akan lanjut perjalanan. Ini apa Gun? Hah? Ini apa? Wih, kayak aduh, Ya sing pohon tumbang sing Pohon tumbang. ramai mas bukan lah. Banjir pohon tumbang bu. itu apa? Sing Anginnya gede sih. Iya kok. Iya rasanya. Mas, Gun, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sato. Siapa Dek? Sato mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf manusia. Saya datang menemui kalian. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada kalian. Telah membuka mata saya lebar-lebar. Ya, saya paham kesalahan saya kepada kalian. Maka dari itu saya datang untuk meminta maaf. Dan juga berterima kasih. Saya sudah melihat kebenaran yang nyata di hadapan saya melalui kalian. Seperti ini manusia. Setelah saya mendapati bahwasannya kesalahan terletak pada kakak saya, Wijalukumboro, saya melihat kembali surat wasiat yang ditulis oleh ayahanda terhadap saya. Dan saya menemukan ada sebaris tulisan, yang mana tulisan itu sangat kecil. Di surat tersebut mengatakan ada rahasia yang tersembunyi di gudang kerajaan. Setelah itu saya menggeledah gudang kerajaan dan saya mendapati ada surat di sana. Surat itu berisikan bagaimana caranya untuk melumpuhkan ataupun mengalahkan kakak saya Wijalukumboro. Yang mana ternyata kepintaran dari kakak saya Wijalukumboro dan kehebatannya yang ada pada dalam dirinya selama ini ternyata hanya titipan. Itu bukan murni dari kakak saya. Ya. Di surat tersebut juga membeberkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini semua. Yaitu dengan liontin yang dikumpulkan. Namun, sayangnya, saya kehilangan liontin itu. Kehilangan Saya di tidak mana? tahu di mana. Kehilangannya di mana? Saya menyadarinya setelah saya sudah berada di kerajaan. Saya tidak tahu persisnya hilang di mana liontin yang saya punya itu. Namun setelah persidangan ataupun musyawarah yang kita lakukan, setelah saya kembali, saya mendapati liontin di layar saya sudah tidak ada.
Padahal jalan keluarnya saya rasa hanya itu. Seperti ini, Tuan. Wijalu Seto. Jika memang jalan keluarnya harus mengumpulkan 3 liontin, tenanglah, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Seperti layaknya jenengan di kala itu. Jenengan terlalu belok, tersesat, namun kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Jadi, tenanglah. Saya meyakini ini adalah bagian dari sebuah proses menuju kebenaran. Tidak usah khawatir, insya Allah semuanya akan baik dan berjalan semestinya yang kita inginkan. Betul, makanya jangan ngeyel Tuan Raja. Ya, saya meminta maaf. Yang saya khawatirkan, kita sama-sama tahu. Kakak saya Wijalu Kumboro masih berkeliaran di luar sana. Dengan kemampuan yang dia miliki. Dan dengan siasat yang mungkin sudah dia rencanakan. Saya tidak tahu apa yang bisa dia lakukan terhadap saya. Dan juga kalian yang sudah mempermalukan dia di hadapan umum. Yang jelas, yang saya pahami, kakak saya pasti sudah menyimpan dendam yang cukup besar di dalam hatinya terhadap kita semua. Takutnya dia berbuat nekat dan melakukan sesuatu hal yang tidak baik terhadap saya, terhadap kalian, dan terhadap semuanya. Yang saya takutkan hanya itu. Kenapa harus takut? Wijalu Kumboro, kakangmu, itu hanyalah makhluk. Dia hanya bisa merencanakan. Ya. Namun kepastiannya tidak. Tidak dia pegang. Jadi, sementara ini, saya sarankan untuk jenengan. Berdoalah. Biar kebenaran yang akan menuntun menuju ke kebenaran yang hakiki. Ya, saya berharap sekali. Bagaimanapun juga Wijalu Kumboro adalah kakak saya. Saya berharap Kakang Wijalu Kumboro bisa berubah dan bisa bergabung lagi dengan keluarganya. Nah, kata-kata itu kenapa tidak keluar pada saat kepada Kenar? Dan saya meminta nanti, Perihal Kenar. ya Tuan, setelah permasalahan ini, ya saya selalu mendoakan semoga kakangmu Wijalu Kumboro bisa kembali baik dan menyadari atas semua kesalahannya. Ya. Sejahat-jahatnya Wijalu Kumboro, dia adalah kakangmu. Ya. Iya. Tunjukkanlah jalan yang benar terhadapnya. Ya. Karena di paling ujung kegelapan ada setitik cahaya. Dan setitik cahaya itulah telah kita untuk mengembalikan Wijalu Kumboro menuju ke Wijalu Kumboro yang seperti ayah Jalulemanda inginkan. Pastinya manusia. Dengan adanya saya sudah mengetahui bahwasanya kakak saya berbuat seperti itu. Saya masih berharap dia akan berubah menjadi makhluk yang lebih baik. Dan bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Amin. Yang jelas, ini janji saya. Saya harap kalian mendengar dan ketika saya lupa, kalian bisa mengingatkan. Ini janji saya. Ketika nanti saya mendapati Kakang Wijalu Kumboro benar-benar berubah menjadi makhluk yang lebih baik, saya ingin bukan hanya Kakang Wijalu Kumboro saja yang kembali ke keluarganya. Namun, adik saya, Kenar, walaupun berbeda kandungan dengan saya pun ada keniatan besar untuk merangkulnya dan kembali ke kerajaan. Saya ingin memastikan bahwasanya setiap anggota keluarga saya akan hidup baik-baik saja tanpa ada kekurangan sedikit pun. Baiklah.
Semoga apa yang menjadi angan-angan Tuan Raja bisa tercapai. Amin. Dan semoga Leontin itu benar-benar bisa saya temukan kembali. Saya sudah mengerahkan beberapa prajurit untuk mencarinya. Siapa tahu dengan jalan itu bisa merubah semuanya. Amin. Monggo. Curi Kumboro mungkin. Saya tidak tahu, manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Enggak di bioskop, enggak di lingkungan masyarakat, tidak pula di kehidupan nyata sehari-hari. Setelah makhluk itu sadar, tiba-tiba timbul sebuah kebijaksanaan yang tidak terukur Bijaksananya. ya. Nah, dulu kayaknya gak ngelakuin kesalahan, cuma dituduh, nggak mau ngasih ampun. Ya itulah makhluk. Kalau sudah terbakar rasa amarah, dia itu tidak akan pernah bisa berpikir jernih. Rasa benci. Ya. Jadi ini untuk pembelajaran kita semua ya teman-teman ya. Jangan menunggu kita diberi peringatan dari Tuhan. Namun kita insaf terlebih dahulu sebelum peringatan itu datang ke diri kita. Maksudnya, Maksud, awal contohnya. contohnya, misalkan nih buat semuanya yang bermain judi, berhenti dulu, jangan diberhentikan oleh Tuhan. Sudah tahu-tahu judi nggak benar, masih lanjut, nanti diberhentikan Tuhan dengan cara Menyakitkan. menyakitkan. Minum minuman keras. Minum minuman keras. Din- Berhenti dulu, bahwa saya tahu minum minuman keras kalau terus-terusan nanti jadi ginjal dan sebagainya. Lebih baik Lebih baik berhenti, Insaf. insaf nih. Oh, udah tahu nih. bahaya. Bahaya. Allah, dihentikan oleh Kenang glukoma. Itu teman-teman ya. Jangan kayak teman saya ini lagi disuruhin, insaf malah katanya nunggu hentian dari Tuhan. Malah mengerikan, malah menantang. Oh ya Allah, ya Allah. Semoga diberi hidayah. Semoga sempat diberi hidayah. hidayah lewat cara apapun. Yo, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mohon maaf. Siapa? Kaget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Terangga. Mas, Assalamualaikum sahabat. bagaimana Tuan Satarangga? Ada apa sebenarnya? Mohon maaf. Tuan Raja Dongopilo sudah mempersiapkan semuanya supaya nantinya ketika ritual berjalan semua akan sesuai pada rencana. Seperti ini, saya diperintahkan oleh Tuan Raja Dongopilo untuk menemui kalian dan memberi arahan terhadap kalian. Tuan Raja Dongopilo mengatakan supaya kalian mempersiapkan sesuatu yang nantinya akan digunakan oleh Tuan Raja Dongopilo. Apa saja itu Tuan Satarangga? Pertama, kalian harus mempersiapkan wadah yang nantinya kalian isi dengan air. Ember mungkin ya. Ya. Baik, Apa saja. Yang penting, wadah itu bisa menampung air. baik. Lalu yang kedua, kalian siapkan pencahayaan dari api. Semacam obor ataupun semacamnya. Ya, Lalu yang ketiga, kalian siapkan air kopi dan air teh. Saya tidak tahu nanti dipergunakan untuk apa. ya, Yang jelas Tuan Raja Dongopilo memerintahkan itu. baik. Oh, ya. Kalian tentukan tempat di mana nantinya ritual itu akan berlangsung. Cari tempat yang paling nyaman. Dialasin dengan apa Tuan? daun. Apa saja. Di sini yang penting, Tuan Raja Dongopilo mengatakan tempat itu nyaman. Dan kalau bisa, ada kain putih yang menyertainya. Oh, sucian ya. Ya, Baik, akan saya persiapkan terlebih dahulu. Mungkin kita harus Di menuju bawah lagi, Mas. pulang dulu. Nanti kalau mempersiapkan itu ada di Mobil. iya sih. mohon maaf sebelumnya.
Bukan saya untuk menyuruh kalian supaya tergesa-gesa atau bagaimana. Yang jelas, Tuan Raja Dongopilo menginginkan ini supaya cepat dilakukan. Baik. Akan gaspol. Ya, Di bawah saja Tuan Raja Dongopilo. Tuan, Parkir. Tuan Seterangga. Di tempat saya berhenti ketika berangkat. Ya. di tempat kendaraan kalian berada. Nah, itu. Ya. Baik, saya akan sampaikan kepada Tuan Raja Dongopilo. Baik. Mari, Mari. sahabatku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan apa saja tadi itu, yuk. Jangan kain, pakai obor, Mas. Lilin aja, Mas. Ya sih gampang ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua persiapannya sudah disiapkan Kisana? Mohon maaf, Tuan Raja Dongopilo. Karena keterbatasan bahan, kami adanya seadanya ya, Tuan Raja Dongopilo. Itu hanya ada pencahayaan lilin sama air seadanya, Tuan Raja Dongopilo. Kalau memang ada yang kurang, ya kami nanti akan usahakan Tuan Raja Dongopilo. Bagaimana? Tidak usah Kisana. Ini saya rasa sudah lebih dari cukup. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Baiklah. Alhamdulillah jika seperti itu. Sebelumnya, saya sudah mempelajari apa isi kitab. Yang ternyata, jikalau nantinya ketiga liontin itu disatukan, ini semua akan memberikan kita sebuah petunjuk yang besar. Dan ini adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan Damang Polobau. Baiklah. Apakah akan dilakukan sekarang juga, Tuan Raja Dongopilo? Benar sekali Kisana. Saya akan melakukannya sekarang. Silahkan, Tuan Raja Dongopilo. Ngopi, Tuan Raja Dongopilo. Ini bukan untuk diminum. Oh, bukan diminum. Panggilkan Kenar ke sini, manusia. Baik.
Allah. Kenar. Om. Assalamualaikum. Kenar tunggu di sini sebentar ya, Kenar. Assalamualaikum. Paman menemukan liontin Kenar. Waalaikumsalam. Itu liontin si Kenar. Tapi liontin kena cuma satu, Om. Yaitu kembarannya ada 3. Lihat Kenar. Nanti apa yang terjadi setelah itu disatukan Kenar. Kenar lihat dulu santai di sini ya. Kena lihat sini aja ini, Om. Ya. Karena kopi kalau Itu liontin dari ayah Om. Dari ayah Kena loh, Om. urut ya anak. Sudah sekian lama saya menunggu akan hal ini. Tidak saya pernah duga saya akan datang di tubuh anak kecil seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sana. Salam. Apakah dirimu Jalulemanda? Mohon maaf. Saya bukan Jalulemanda yang dimaksud. Setahu saya dan seingat saya menitipkan sesuatu kepada Jalulemanda, di mana sesuatu itu yang nantinya akan menghadirkan saya untuk menebus semua dosa-dosa saya, untuk membenarkan semua kesalahan-kesalahan saya di masa lalu. Apakah Kisanak adalah Damang Polopau? Ya, saya Damang Polopau. Siapa gerangan yang sedang saya ajak berbicara? Perkenalkan, saya Tunggu Bilo Kisanak.
Apa hubunganmu dengan Jalu Lemanda? Sedangkan setahu saya, dialah pemegang kunci. Saya sendiri tidak ada hubungan apapun dengan beliau. Namun, beliau Jalu Lemanda sudahlah wafat terlebih dahulu di sana. Dan beliau sudah meninggalkan banyak sekali warisan-warisan pengetahuan, bahkan harta benda dunianya terhadap anak-anaknya di sana. Termasuk anak kecil yang di sana gunakan untuk kebangkitan di sana. Siapapun dirimu, saya berterima kasih sekali karena sudah memberikan kesempatan terhadap saya membenarkan semua tingkah laku saya di masa lalu, keangkuhan saya, keegoisan saya, telah membunuh saya secara perlahan. Saya tidak ingat bahwasanya di atas langit masih ada langit. Dan saya ternyata bukan apa-apa di atas muka bumi ini. Namun, sifat dan tingkah laku saya seolah-olah menganggap diri saya ini sudah jauh melampaui apapun yang berada di atas. Semoga hadirnya saya di sini, hadir juga pengampunan bagi saya dari Dewata dan dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, apa yang harus saya lakukan terhadap kalian sebelum saya pergi untuk membereskan semua masalah-masalah yang pernah saya buat? Dari apa yang saya ketahui, dahulu ternyata Jalu Lemanda adalah murid yang Kisanak banggakan. Dan dahulu Jalu Lemanda juga pernah meminta bantuan dari Kisanak karena permasalahan anaknya. Benar. Anak Jalu Lemanda yang bernama Wijalu Kumboro terlahir dengan kurang sempurna. Beliau Tuan Jalu Lemanda meminta bantuan terhadap Kisanak Damang Polopau untuk menyempurnakan apa yang ada di dalam diri dari Jalu Lemanda. Memang benar, Kisanak. Jalu Lemanda pernah mendatangi saya karena suatu hal. Anak pertamanya yang dia besarkan memiliki kekurangan. Dia yang sebagai seorang raja merasa malu, merasa terhina, merasa dunia ini tidak adil. Ketika dia memiliki seorang anak, namun tumbuh kembang otaknya tidak berjalan semestinya. Jadi, Jalu Lemanda mendatangi saya untuk
meminta bantuan menyempurnakan anaknya yang terlahir cacat. Namun kala itu, sebenarnya saya sudah membeberkan resiko-resiko apa yang akan terjadi di masa depan yang mungkin akan diperbuat oleh anaknya. Dan saya yakin sekali hadirnya saya sekarang di sini karena resiko-resiko itu sudah muncul dan itu disebabkan oleh Wijalukumboro ataupun anak dari Jalulemanda. Bukankah seperti itu, Kisana? Ya, benar sekali Kisana. Saya ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi atas ulah perbuatan dari Wijalukumboro. Wijalukumboro haruslah dihentikan. Karena apa yang ada di dalam diri Jalukumboro saat ini, jika terus dibiarkan, maka akan ada banyak kehancuran yang terjadi nantinya di sana. Ya, Wijalukumboro sudah diselimuti dengan angkara murka, sudah diselimuti dengan rasa dendam, dan juga sudah diselimuti dengan rasa serakah. Percuma sebuah kekuatan yang ada di dalam dirinya itu tetap ada jikalau keberadaannya hanya membuat kerusakan, hanya membuat kesengsaraan, dan hanya membuat penindasan. ya, itulah yang akan terjadi di sana. Ketika kepintaran, ilmu pengetahuan, dan kekuatan bila mana digunakan dan tidak diimbangi dengan kebijaksanaan. Bukan kemaslahatan, bukan manfaat bagi dirinya dan makhluk lainnya. Namun, justru kehancuran yang akan dia timbulkan. Lalu, bagaimana cara untuk menghentikan Wijalukumboro dengan semua apa yang ada dan juga apa yang sudah terjadi? Apakah Kisanak akan turun tangan langsung untuk mencabut semua apa yang sudah dimiliki Wijalukumboro, ataupun Kisanak tidak ada waktu untuk menghentikan ini sendiri? Maka kami siap untuk melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menghentikan Wijalukumboro. Sebenarnya, kalianlah yang sudah ditakdirkan untuk membereskan semua masalah yang ditimbulkan oleh Wijalukumboro. Seperti ini. Sebelum kepergian saya pernah menitipkan sebuah surat yang mana surat itu berisikan nama saya dan juga berisikan tulisan Air Harfiasin. Ya, saya sudah melihat dan sudah mengetahui akan hal itu, Kisanak.
Syukurlah, kalaulah kalian sudah mengetahuinya. Yang perlu kalian lakukan, kalian ambil air harfiasin itu. Lalu bagaimana caranya? Kalian harus bisa menyipratkan atau meminumkan air harfiasin terhadap Wijalukumboro yang sekarang sudah dikuasai oleh kepintaran yang dia punya saat ini. Lalu Kisana, di mana kami bisa mendapatkan ataupun menemukan air harfiasin tersebut Kisana? Untuk kalian bisa mendapatkan air harfiasin, mudah. Sebenarnya, sedari tadi, ketika saya sudah mulai masuk ke dalam tubuh anak kecil ini, air harfiasin sudah tersedia di hadapan kalian. Air harfiasin bukanlah sebuah mata air yang khusus ataupun air yang datang dari sumber ataupun dari manapun. Air harfiasin adalah sebuah istilah di mana ketika liontin-liontin yang saya pernah berikan terhadap Dalu Lemanda itu disatukan. Dan nantinya liontin-liontin itu dicelupkan ke dalam air apapun itu. Itu secara tidak langsung. Air harfiasin sudahlah muncul di hadapan kalian. Apakah maksud dari Kisana, air harfiasin yang dimaksud adalah air yang di dalam wadah ini? Benar. Ini air harfiasin. Baiklah Kisana. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Kisana sampaikan sebelum saya menyelesaikan permasalahan dengan Wijalukumboro? Seperti ini saja, Kisana. Saya dilahirkan dengan tidak memiliki mata. Namun saya berhasil mengasah mata batin saya supaya bisa menggantikan mata ini. Nanti, ketika kalian sudah berhadapan dengan Wijalukumboro, dan kalian sudah menyepretkan ataupun meminumkan air harfiasin terhadap dia, kalian panggil saya. Saya ingin, saya yang mencabut kekuatan itu. Dan saya ingin kekuatan itu kembali kepada saya. Supaya tidak disalahgunakan oleh makhluk lain yang mungkin akan terlahir kembali sebagai Wijalukumboro yang lainnya. Baiklah Kisana. Terima kasih banyak atas apa penyampaian yang telah Kisana berikan terhadap kami. Nanti saya akan persiapkan semuanya Kisana. Bagaimana caranya untuk menaklukkan, untuk menyelesaikan, dan untuk mengakhiri apa yang telah dilakukan oleh Wijalukumboro. Baiklah, sebelum